kebaikan, atas kemurahan-Nya. Di pagi hari ini kita dapat memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita bersyukur karena kuasa salib-Nya menyelamatkan kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mempersiapkan yang terbaik, kita akan memuji, memuliakan Tuhan, dan kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, yang sungguh luar biasa. Karena kasih-Mu Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Amin. Karena kuasa salib-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Amin. Engkau mengangkat kami menjadi baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati. Memuliakan Tuhan. Meninggikan Amin. Tuhan. Menyenangkan hati-Mu Bapa. Amin. Haleluya. Tidak ada dapat yang kami dapat berikan. Ya. Tapi kesetiaan-Mu Tuhan terus melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan penuh kerinduan. Di dalam pujian ada kuasa. Di dalam pujian ada berkat. Amin. Sehingga kami yang sakit Engkau sembuhkan. Ketika kami datang berletih lesu, Engkau kuatkan. Kami terus berharap dan terus berharap hanya kepada Yesus yang menjadi penyelamat kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Ya, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini. Dari awal, pertengahan ke selesainya. Kita yang percaya katakan, Amin. puji nama Tuhan. Haleluya. Ada tempat yang terindah bagi kami. Ada tempat yang Kau siapkan bagi hidup kami. Kuasa salib-Mu Tuhan memulihkan hidup kami. Kuasa salib-Mu menyelamatkan hidup Amin. kami. Yes. Katakan, Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. lebih dari yang kukira. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena kuasa salib-Mu, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. kuasa salib-Mu Tuhan, Kuasa salib-Mu pulihkanku. Yesus. Kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari bersyukur. Naikkan Haleluya. kami Kuasa sembah. salib-Mu Kami tinggikan Tuhan memulihkan kami.
kami aman bersamamu. Sampai hari ini Yesus, Tuhan. Engkau baik Tuhan, tiada yang sepertimu. Yesus, Kau yang kami tinggikan. Terima kasih buat pengorbananmu, buat pengorbananmu. Kau mati bagi kami, menebus dosa kami. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus memuliakan Tuhan, meninggikan nama-Mu, sebab kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Yesus, karena salahku Kau tertikam, karena dosaku Kau menanggung hukumanku. Di kayu salib Kau rasakan penderitaan, Kau rasakan hinaan. Semuanya Kau lakukan untukku. Betapa besar kasih-Mu, sungguh mulia pengorbanan-Mu. Tak dapat ku balas semua yang Kau lakukan. Ini aku, ini hidupku, jadikan ku alat kasih-Mu. Ku persembahkan hidupku hanya kepadamu, Yesus. 12:8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, dia memanggil Elia, dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh Dia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, karena kebenaran-Mu itu memerdekakan kami. Amin. Karena firman-Mu itu adalah ya dan amin. Yes. Eli, Eli sabachthani, Allahku, Allahku, itulah seruan-Mu Tuhan. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segenap hati kita mau katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini
hidup menyenangkanmu. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan lagi, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidup kami. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau datang ke dunia, mati ganti hidup kami, mati untuk menebus dosa-dosa kami. Harusnya kami yang mati, kami yang menerima maut, tetapi di dalam Yesus Engkau mengampuni kami dan menghancurkan maut. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini seluruh dunia merayakan untuk memperingati, mata dunia tertuju kepada Yesus yang menebus dosa manusia. Dan biarlah hari ini oleh darah anak domba Allah kami beroleh persekutuan dengan Bapa di sorga dan menikmati kebenaran-Mu. Injil yang memerdekakan, Injil yang menyelamatkan. Berbicara lebih kami. Di mana ada Roh Allah, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan, keajaiban, mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang berharap kepada Tuhan melihat mujizat. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari inilah hari di mana kita tertuju kepada Yesus, bukan hanya hari ini saja. Seharusnya setiap hari mata kita tertuju kepada Yesus yang mati di kayu salib, sehingga iman kita bertumbuh dan kita melakukan segala sesuatu dengan iman. Amin. Mari kita membahas kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada hukum Allah, itulah tuntutan Allah, di mana manusia ciptaannya harus mengikuti perintah-perintahnya, supaya mereka diberkati, supaya mereka selamat, supaya usaha mereka sukses, supaya mereka hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Tetapi kita tahu yang terjadi adalah manusia tidak bisa menuruti tuntutan Allah. Manusia tidak bisa hidup berdasarkan kehendak atau maunya Tuhan. Kecenderungan manusia hidup menurut kekuatannya, hidup menurut caranya. Sehingga Allah berulang kali ingin manusia percaya kepada Dia, tapi manusia tidak bisa melakukannya karena manusia terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Itulah yang terjadi dengan umat Allah. Bagaimana Yahudi, bagaimana orang Israel, mereka akhirnya dibuang ke pembuangan.
ke negeri, ke bangsa-bangsa lain karena mereka tidak menuruti hukum Tuhan. Nah, Israel ada gambaran di mana mereka dipanggil untuk menjadi harta kesayangan Tuhan dan imam bagi bangsa-bangsa, namun mereka gagal karena mereka tidak menuruti kemauannya Tuhan. Dan kalau Israel gagal, maka seluruh dunia gagal, karena melalui Israel dunia bisa datang kepada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Allah karena Tuhan mengasihi kita. Kegagalan kita ditebus oleh Tuhan. Kematian kita, maut yang harus kita terima karena tidak menuruti kehendak Allah, karena kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan datang ke dunia menebus kita. Apa yang tidak mungkin kita capai, dicapai Tuhan. Dia menggenapi tuntutan Allah itu di kayu salib. Amin. Sehingga Alkitab berkata, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengapa tidak ada penghukuman lagi? Karena hukuman yang harus kita tanggung, maut yang harus kita terima, telah dihukum di dalam tubuhnya Yesus Kristus. Amin. Alkitab berkata ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dalam daging siapa? Yesus Kristus. Harusnya di dalam daging kita mati dan kita dicengkram oleh maut selama-lamanya. Tetapi Yesus tidak mau demikian. Maka dia menggantikan kematian kita di dalam tubuhnya. Murka Allah dilakukan. Saudara, supaya kita dapat menjelaskan gambaran ini, sebenarnya Tuhan telah memberitahukan kepada umat Tuhan tentang hal ini. Tetapi umat Tuhan tidak mengerti akan kebenaran ini. Di dalam Imamat pasal 16 kita buka, di sana diceritakan tentang hari pendamaian. Imamat 16 ayatnya yang ke-6 dikatakan, kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengelolanya sebagai korban penghapus dosa. Ayat 10, tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Asasel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskanlah bagi Asasel ke padang gurun. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Israel harus mengadakan yang namanya hari pendamaian setiap tahun. Nah, itu perintah. Karena itu adalah gambaran tentang mereka yang telah mati karena dosa dan harus ditebus. Mereka harus punya juru selamat untuk menebus mereka dari dosa, dari pembangkangan, dari pemberontakan, dari niat keinginan yang tidak menyenangkan Allah dan tidak mau mengikuti petunjuknya Tuhan, yang tidak mau mengikuti perintah-perintahnya Tuhan. Nah, sehingga dibuatlah korban. Mereka korban penghapus dosa untuk Tuhan dan korban pendamaian untuk Asasel. Ada dua korban yang harus diperhadapkan. Sementara imam sendiri, Imam Harun, harus menguruskan dirinya dan keluarganya sebelum dia mewakili seluruh bangsa di hadapan Tuhan untuk menghapus dosa mereka dan melakukan pendamaian. Harus ada dua korban yang harus dilakukan. Korban itu harus diundi, dan korban itu kedua-duanya, yang pertama untuk Tuhan sebagai korban penghapus dosa, dan yang kedua untuk Asasel dibawa ke padang gurun, dihancurkan di sana untuk korban pendamaian. Nah, saudara yang terkasih, apa artinya? Saudara, untuk Tuhan berbicara, saudara, karena kita telah jatuh di dalam dosa, maka kita tidak kudus, kita terpisah dari Allah, kita harus dikuduskan, saudara. Dosa kita harus dihapuskan supaya kita tidak dihukum maut. Nah, itu korban penghapus dosa itu diberikan kepada Tuhan untuk memuaskan kekudusannya Allah. Karena kita nggak sanggup memuaskan kekudusan Allah, kita gagal, ada korban pengganti yang menghapus dosa. Dialah yang layak.
Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah yang layak. Dia melakukan seluruh tuntutan hukum Allah. Dan Alkitab berkata Yesus tidak berdosa. Dia melakukan dan menggenapi tuntutan hukum Allah. Dan dia menjadi korban yang sempurna untuk kita. Jadi hari pendamaian itu berbicara, kedua korban ini, yang pertama korban penghapus dosa berbicara Yesus. Dan yang kedua korban untuk Azazel itu juga tentang Yesus. Jadi dia penghapus dosa kita. Alkitab berkata dia menghapus dosa dunia. Amin. Haleluya. Dan yang kedua untuk Azazel. Kenapa untuk Azazel? Diberikan, dilepaskan, dan ada orang yang ditentukan untuk membawa ke padang gurun, dan dia harus naik ke tebing, dan dia harus menjatuhkan korban itu supaya kepalanya jatuh kepada batu dan pecah dan berdarah-darah. Artinya korban yang kedua untuk melakukan pendamaian dengan Tuhan harus dihancurkan di padang gurun bagi Azazel. Tahukah kita waktu kita melanggar perintah Tuhan, Alkitab berkata kita harus mati, dan kematian kita harus selama-lamanya dan berada di tempat maut, dihancurkan seperti kambing yang di bawah dipersembahkan kepada Azazel. Karena Tuhan Yesus tidak mau kita ke sana, ke tempat Azazel. Tidak mau kita hidup hancur dan maut. Maka Tuhan Yesus menjadi korban pendamaian kita. Apa yang harus kita terima, yaitu hukuman maut, Tuhan tidak mau. Karena itu kita yang percaya kepada Yesus tidak akan kena maut. Karena apa? Yesus menjadi korban pendamaian. Dia pergi ke tempat Azazel waktu dia mati di Golgota. Dia turun kepada kerajaan maut dan menghancurkan kekuatan iblis. Dan seluruh kekuatan iblis di bawah kaki Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus, maut tidak ada sengatnya lagi. Anda dan saya dihidupkan bersama dengan Kristus. Dan Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 tadi, dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi hukuman kita yang harus kita tanggung di maut tidak ada lagi. Sudah selesai. Kita tidak menuju maut. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka mati dan masuk kepada kehidupan selamanya bersama Allah. Tetapi orang yang tidak percaya, mereka mati dan dihancurkan oleh maut. Tetapi kita tidak, saudara. Amin. Kita dilepaskan daripada penghukuman ini. Jadi kedua hal ini dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Sehingga dia berkata, ya Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Yesus seolah-olah ditinggalkan Bapa karena mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus, penghapus dosa, sebagai korban pendamaian bagi Anda dan saya. Amin. Karena itu Yohanes berkata, karena dalam kitab Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Itulah perkataan Yesus. Begitu besar, tidak terhingga. Sadarkah saudara bahwa saudara telah ditebus? Sadarkah saudara bahwa saudara telah diselamatkan di dalam Yesus? Kalau ada yang belum sadar, maka engkau harus membuka hatimu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, sehingga engkau dosamu dihapuskan, dan penghukuman yang harus engkau terima, yaitu alam maut, dihancurkan, sehingga engkau beroleh hidup yang kekal. Amin. Itulah yang dikerjakan Yesus atas kita. Mari kita bersyukur setiap hari. Terima kasih Tuhan atas penebusanmu yang sempurna. Terima kasih atas darahmu yang telah tercurah di Golgota, sehingga menguduskan saya. Persembahan tubuh Yesus, kata Ibrani 10 ayat 10, membuat kita kudus untuk selama-lamanya. Sehingga kita berada di dalam Yesus dan kita berhak menerima janji Tuhan. Sama seperti orang Israel. Pada hari raya Yom Kippur, mereka dikuduskan dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Sehingga setahun mereka menghadapi dunia, mereka pergi kepada dunia dan melakukan aktivitas mereka dengan penuh iman bahwa mereka telah dikuduskan. Karena ketika mereka tahu mereka dikuduskan, dosa mereka dihapuskan, mereka tahu juga bahwa mereka diberkati. Usaha yang mereka lakukan pasti diberkati. Rumah tangga mereka diberkati, ladang-ladang mereka diberkati, karena mereka tahu Allah menyertai mereka. Demikian juga Anda dan saya. Ketika kita tahu, kita sadar Yesus adalah kebenaran kita, Dia membenarkan kita, Dia menguduskan kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah, maka kita pergi menghadapi dunia bersama dengan Yesus. Pekerjaan-pekerjaan kita diberkati di dalam Dia. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya penebusan-Mu yang sempurna sehingga tidak ada hukuman bagi kami. Maut tidak lagi merenggut kami. Kami telah dibebaskan dari maut dan kami beroleh hidup yang kekal bersama dengan Yesus. Terima kasih untuk karya yang sempurna. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, keluarga-keluarga kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka sadar, bahkan seluruh dunia, suku demi suku yang ada di kota Batam, yang ada di Indonesia, seluruh dunia mereka yang belum melihat Kristus. Biarlah Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus. Biarlah tubuh, jiwa, dan roh mereka, orang-orang yang belum percaya, mereka menyadari selubung yang menutup mata mereka terangkat di dalam nama Yesus, dan mereka menyadari bahwa Yesus telah menebus mereka, bahwa mereka butuh Juru Selamat, mereka butuh Yesus. Mereka melihat Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui persoalan, sakit, penyakit, apapun yang mereka alami, melalui internet, melalui pemberitaan firman di internet, di media-media. Kasih setia Tuhan turun atas mereka, memberkati para penginjil-penginjil yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di media sosial lainnya, sehingga orang-orang yang tidak percaya bisa melihat Kristus adalah Juru Selamat mereka. Inilah doa kami yang kami persembahkan kepada mereka, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau adalah penebus dosa kami, dan kami hidup di dalam Engkau selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya hari ini ketika seluruh dunia merenungkan karya yang sempurna, Engkau bangkitkan gerejamu untuk mulai menginjili dan memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan keselamatan yang ada dalam Kristus. Sadarkan gereja-gereja untuk melakukan apa yang menjadi tugas mereka hari-hari ini. Begitu juga dengan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita, dan angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Yesus, percayalah kepada firman-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa di bumi di sorga, yang telah datang ke dunia, menghapus dosa dunia, menyelamatkan kita. Kematiannya telah menghancurkan maut atas hidup kita. Dialah Tuhan yang telah mengangkat kita menjadi anak Allah yang hidup, yang menciptakan kita baru di dalam Dia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, tangan kanannya, dan menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami sekeluarga mengucapkan have a good Friday. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam hidupku, rencana-Mu terbaik bagiku, besar setia